Kita ke informasi terkait penyesalan mendalam dirasakan Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus Rahmanto, usai mencoba menyelamatkan pasien kritis COVID-19. Meski telah berusaha semaksimal mungkin, nyawa pasien tersebut tidak tertolong. AKBP Antonius Agus Rahmanto, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, tak kuasa menahan tangis usai mengetahui pasien kritis COVID-19 yang coba diselamatkannya meninggal dunia. Sebelumnya, Agus terpaksa mengambil keputusan untuk mengevakuasi seorang pasien kritis COVID-19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan APD, Agus bersama petugas lain akhirnya langsung menggotong korban dari rumahnya lantaran ambulans yang tak kunjung tiba. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil milik warga ke RSUD Pasar Minggu. Namun takdir berkata lain, nyawa korban tidak tertolong. Agus pun meminta maaf kepada istri korban dan berpesan agar terus menjaga kesehatan keluarganya. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Davi. Baik. Pak Agus, video ketika Anda menyelamatkan seorang pasien COVID-19 kemarin menggunakan APD ini sempat viral. Kemudian saat ini juga kami mendengar informasi bahwa yang bersangkutan warga ini ternyata meninggal dunia. Tanggapan Anda seperti apa? Kemudian bisa diceritakan pada saat itu kondisinya seperti apa, Pak Agus? Makasih Mas Davi. Mungkin yang pertama-tama perlu saya jelaskan di sini. Pada saat itu hari Kamis saya pagi-pagi asistensi harian kita ke tempat yang RT ataupun RW yang kondisinya zona merah. Di mana kebetulan pada hari Rabu itu posisi di RT 3 RW 5 yang tempat Pak Budi bermukim, itu posisi aktif COVID di daerah tersebut ada 69, satu RT. Jadi ini 52 orang yang dalam isolasi mandiri di rumah-rumah masing-masing. Kita bisa bayangkan satu RT itu ada 69 yang positif, jadi kampung itu memang sudah sepi. Nah, kita asistensi untuk melihat, kami turun dari Polres untuk memberikan ya ketika memang pelaksanaan PPKM skala mikro di tempat tersebut apakah sudah benar sesuai dengan standar yang kita arahkan. Nah, pada saat kami bersama personil di sana, ini Pak RW yang memang saat itu benar-benar aktif dengan satgasnya, itu segera menghubungi sambil teriak-teriak, lari-lari, Pak, tolong Pak, ada yang kritis. Cuman dari tadi nelfon ambulans belum datang-datang, udah berapa lama, setengah jam. Pada saat itu saya langsung inisiatif mau mencoba mendekati sana, tapi diingatkan sama Pak RW, Pak jangan Pak, ini kan lagi merah. Nah, oke nggak apa-apa. Tapi saya mencoba lagi, saya kan memang bukan tim medis, bagaimanapun juga hanya tergerak aja ingin bantu. Tapi untung diingatkan oleh Pak RW. Oleh sebab itu pada saat tersebut Pak Kapolres kami, Kombes Pol Aziz, juga ada di sekitar daerah Jagakarsa. Saya laporan ke beliau, Bang, ini ada yang butuh ambulans untuk warga yang sedang kritis. Beliau sampaikan, iya saya telepon sama ambulans, saya mencoba telepon. Beliau menghubungin, tetapi ya memang nggak tahu kenapa, memang kondisi saat ini rumah sakit sedang full ya Mas ya. Tidak ada kasur sama sekali, tidak ada ruang sama sekali. Ambulannya nggak datang-datang, kira-kira seperti itu. Kemudian Pak Agus, cerita dari Anda menerima laporan dari warga, ternyata ada salah satu warga yang kondisinya sudah kritis di jalan tersebut. Akhirnya Anda bergegas mengambil APD seadanya sekali Pak Agus. Karena saat ini Anda terpaksa harus isolasi mandiri ya Pak Agus ya. Boleh diceritakan seperti apa? Iya, jadi sebelum saya ngomong ke isolasi mandiri saya, tapi intinya ketika saya mengetahui bahwa ambulannya nggak datang-datang, dalam tanda kutip memang belum datang-datang, itu saya kepingin melihat ke Pak Budi ini. Gimana sih kritisnya, karena saya dilarang oleh Pak RW. Akhirnya ada kebetulan Pak RW juga, Pak kalau mau nengok lihat nih ada APD. Pak RW bawa, benar saya ada tiga APD waktu itu. Ya udah saya pakai.
kebetulan ada, saya perlu klarifikasi, ada 2 orang yang pakai baju APD itu yang membantu saya bukan anggota Polri, bukan. Kebetulan saya ketika mau menuju ke rumah Pak Budi, itu yang bersangkutan 2 orang ini adalah petugas damkar yang sedang bertugas menyemprot disinfektan. Jadi saya lihat memang sudah dengan perlengkapan damkarnya yang menyemprot dan ada kacamata bagus. Saya tawarkan, Pak mau ikut saya. Kebetulan puji Tuhan menurut saya sangat terbantu sekali oleh 2 orang yang damkar ini. Pakailah saya dengan baju APD. Namun APD yang ada itu bukan seperti yang level 3, enggak. Tapi kacamata pun saya pakai kacamata darurat yang punya di mobil saya yang memang siap sedia. Jadi kalau ternyata saya diminta sekarang untuk isolasi mandiri, itu anjuran dari dokter saya di Polres, karena melihat APD yang saya pergunakan seadanya. Bahkan yang di leher ini karena terbuka, itu saya isolasi kalau dilihat itu ada baju isolasian itu. Itu kira-kira seperti itu Pak Levi. Baik, Pak Agus, pada saat Anda mengevakuasi warga ini, kondisi warganya seperti apa Pak saat itu? Setelah saya sudah merasa yakin dengan baju yang sudah saya kenakan, APD perlengkapan ini, saya mulai masuk ke rumah. Memang dari gang ini belok masuk gang sampai sempit sekali gangnya. Akhirnya mungkin 1 motor aja bisa lewat. Saya masuk memberikan diri dan saya menyatakan bahwa saya Wakapolres. Saya Wakapolres kebetulan di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya ingin lihat Pak Budi, Pak dikenankan. Ternyata di dalam kamar ada Bu Budi. Bu Budi ini sedang nangis, sementara Pak Budi almarhum ini ada terbaring, menutup kepalanya. Harus kemudian saya tanya kondisinya. Sambil nangis, ibunya juga sampaikan bahwa Pak Budi ini udah COVID Pak, udah beberapa hari yang lalu di Jati Padang, tapi pulang kemarin dan sekarang kritisnya gimana Bu? Ini tahu-tahu udah pingsan Pak, saya nggak bisa apa-apa, semua positif di sini. Nah, itu saya cuma bisa meyakinkan Bu, saya bukan medis, saya polisi, tapi saya upayakan Bu ya, karena ini ambulan kita tunggu-tunggu nggak datang, saya cuma bisa janji semoga ini bisa selamat, saya janji itu Bu. Makanya seperti itu, saya cuma butuh Ibu ikhlas, Ibu tenang, karena Ibu sedang positif. Ibu itu ternyata juga sedang positif udah 10 hari. Nah kalau Ibu nangis terus nanti nggak sembuh-sembuh Bu. Saya meyakinkan itu ke Bu Budi. Jadi itu kira-kira. Sampai akhirnya saya putuskan saya ajak yang 2 orang anggota damkar karena merasa berat ini. Jujur aja berat kalau menggendong ataupun bopong sejauh ya sekitar 100 meter lah ke depan itu tanpa tandu ya. Dibantu saya dengan menantu yang kebetulan juga ya saya nggak bisa berani itu positif atau enggak, tetapi karena menantunya udah di situ di dalam rumah sekian lama, saya anggap udahlah udah terlanjur, sampai mau ikut nggak bantu bapaknya, mau nemenin. Nanti sampai di rumah sakit langsung swab ya, saya positif Pak, nanti takutnya ya udah, yang penting sampai bantu bapaknya. Nah, hanya kami yang berharap ini bisa tolong di rumah sakit. Jadi kira-kira seperti itu Mas. Makanya saya waktu itu sedihnya itu karena udah berjanji dengan Bu Budi. Saya janji Pak Budi akan selamat. Pak Agus, Anda sempat menangis ketika tahu Pak Budi nyawanya tidak bisa diselamatkan walaupun Anda sudah berusaha sangat gigih, sangat keras untuk membantu Pak Budi. Boleh dikisahkan sedikit Pak Agus? Mbak, gimana sih Mbak? Kalau saya kan, saya bukan medis ya. Saya cuma polisi. Ketika sudah mengangkat itu kita berharap berdoa nih, Tuhan tolong nih. Saya nggak kenal namanya Pak, waktu itu belum tahu namanya Pak Budi. Pak, Tuhan tolong lah ini, bantu ini orang ini supaya sembuh selamat. Sampai di mobil itu pun saya bawa mobil sendiri. Kami bertiga, di sebelah saya itu menantunya Pak Budi, di belakang Pak Budi. Saya berdoa aja selama perjalanan semoga benar-benar bisa ketolong. Dan saya yakin benar ketika nyampe di UGD, walaupun memang dibilang masih penuh, ada juga beberapa ambulan dari Bekasi yang antri katanya masih nunggu, syukur-syukur sudah keluar. Ternyata begitu petugas dari rumah sakit ngecek tangan beliau, dikasih alat segala macam, ternyata petugas ini panik. Saya melihatnya paniknya petugas ini positif buat saya. Karena apa? Berarti Pak Budi masih ada harapan.
kemudian buru-buru petugasin pakai APD level yang paling ketat itu, level 3 masuk, kemudian keluar, kemudian bawa kereta dorong, tandu dorong. Saya lega itu, Pak. Saya lega sekali. Karena apa? Masih tertolong sih. Pikiran saya seperti itu. Karena kalaupun enggak, pasti akan disampaikan bahwa sudah terlambat, Pak. Tapi saya ikut gontok juga ke tandu yang didorong itu. Sampai masuk ke ruangan ICU, terus kemudian saya diminta keluar, saya keluar. Saya bersih-bersih di bawah parkiran agak jauh dari kerumunan untuk melepas baju yang apa adanya itu. Dan anggota saya ada datang, Pak, komandan, ada dokter yang tadi mau ketemu komandan. Oh, sudah, masuknya ke atas lagi, saya bilang gitu. Yang penting udah tertolong. Ternyata Pak dokternya hanya mau ngasih tahu ke saya. Anggota nggak ada yang kasih tahu. Saya ke atas, diskusi dialog sebentar, tunjukkan grafik yang saya nggak tahu juga grafik apa. Bapak Budi udah nggak terselamatkan. Saya masih tos dengan dokter ini, dan saya juga semangat dok, kita sama-sama ini, sampai jaga di sini, saya jaga di luar sebisa mungkin. Itu yang saya sampaikan. Tapi saya nggak kuat Pak. Saya jujur mau Pak Kapolres, Pak AKBP, balik kanan dari selesai ngomong sama dokter, saya tumpahkan, saya nangis. Aduh, saya sedih Pak. Sedih sekali. Karena apa? Saya pikir bukan masalah saya ini upaya itu harus maksimal, harus tidak. Saya sedih karena kami datang ke sana sebenarnya adalah asistensi. Dan saya melihat masih ada sistem yang kurang di situ. Yeah. Sistem yang gotong royong, kekeluargaan, terus kemudian dari situasi SOP bagaimana nanti darurat nggak ada. Sedang kita perbaiki, ternyata saya mengalami hal yang saya takutkan. Dan itu terjadi pada saya, itu saya sedihnya itu. Makanya saya nangis tumpahkan, saya nggak kuat. Iya, Pak Agus, terbayang oleh kamu bagaimana rasa lega Anda ketika berhasil menyerahkan Pak Budi ke petugas medis. Namun Tuhan berkata lain, Pak Budi tidak terselamatkan. Pak Agus mungkin boleh pesan sedikit untuk masyarakat Jakarta yang saat ini kondisinya ya Jakarta memang sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Silakan Pak Agus. Makasih Mbak Gita. Jadi kalau saya melihat grafik data di situ, saya mesti fokus di RT 3 tersebut, RW 5 Jakarta. Ketika kami datang ke sana, saya sempat marah itu sama Pak RW, sama ada Babin Kamtipmas, Babinsa, kenapa nggak ada dapur umum? Ini orang udah banyak, kita butuh bantu orang, dan seterusnya. Kalau masalah siapa yang mau bantu, nanti pasti akan mengalir. Yang penting siap dulu, ikhlas dulu untuk bantu. Saya sempat marah paginya itu. Kemudian dengan kejadian ini saya lihat grafiknya dan saya intens dengan Pak RW dan Babin Kamtipmas dan Babinsa dan TNI Polri, saya intens komunikasi. Ternyata hari ini sudah ada penurunan sangat drastis. Yang semula 69 yang positif sudah dinyatakan sembuh sekitar 14, sekarang turun tinggal 18 yang positif di sana. Jadi ini sangat berita bagus. Artinya apa? Saya semangat deh. Saya senang kalau memang saya nangis itu bisa membawa perubahan, inspirasi atau mengetuk hati kita semua. Karena saya dilapori kepada Pak RW dan Babin Kamtipmas saya, di sana sudah gotong royong membangun dapur umum, kemudian sudah bagi-bagi makanan ke warga yang isolasi mandiri. Itu yang menjadi semangat bagi kami semua, kita semua petugas yang di lapangan. Jadi pesan saya cuma satu, kita di masa pandemi yang mungkin nggak tahu rumusnya seperti apa untuk menyembuhkan ataupun menghadapi bencana seperti ini. Yang ada cuma satu, rasa kebersamaan. Betul. Gotong royong itu yang harus kita junjung tinggi. Lelah semua. Lelah, takut itu pasti akan ada semua. Saya kalau ditanya takut, waktu itu memang mungkin nggak takut. Tapi begitu selesai diskusi sama dokter, saya kepikiran. Aduh dok, saya bolongnya banyak di sini, pakai apa ini. Saya nggak boleh, sejujurnya nggak boleh pulang sama dokter isolasi mandiri. Anak saya juga sedih, ya kita berdoa. Artinya semoga ini menjadi pengalaman kita. Amin. Semoga kita ke depan kita bisa sama-sama peduli. Di mana sekarang saya dengar nih COVID di Jakarta sudah mendekati 9.000, sudah 9.000 yang positif harian. Jadi tolong kita sama-sama dari
nggak usah lihat kita suku mana, agama mana, kenal enggak, atau apapun itu. Ketika kita melihat yang memang membutuhkan pertolongan kita, mari kita gotong royong, kita sama-sama bahu-membahu. Betul, Pak. Menyembuhkan, semua menyemangati bagi yang sakit. Itu menjadi obat yang paling manjur bagi yang sakit. Karena apa? Saya yakin ketika yang sekarang sedang sakit, itu pasti merasa kecil hatinya. Dia merasa putus asa. Saya pun diberitahu saat ini harus isolasi mandiri, itu saya merasa juga, aduh takut juga, anak saya masih kecil dan seterusnya. Tetapi karena tugas, ya mau nggak mau harus kita laksanakan. Baik. Itu kira-kira pesan saya, kita harus bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri melawan COVID. Betul, Pak. Musuh kita nggak kelihatan. Betul. Tapi kalau kita bersama-sama, saling peduli, saling empati, dan semua bahu-membahu tanpa memikirkan kamu siapa, orang mana, suku mana, agama apa, pangkatnya apa. Kita tanggalkan semua hanya melihat ini manusia. Betul, karena COVID-19 ini juga bagian dari ujian kemanusiaan. Terima kasih banyak Bapak AKBP Antonius Agung Rahmanto. Pak Agus, semoga sehat dan semangat selalu Bapak. Semoga nanti PCR-nya negatif juga Pak Agus. Terima kasih, sehat selalu Pak Agus. Mohon doanya negatif jadi bisa bantu. Amin. Terima kasih banyak Pak Agus.